Yosef itu dikenal di Jalan Canggu. Betul, betul di sana. Pak Irwan kan asli situ ya. Siapa? Sudah berapa lama tinggal di Pondok Gede? Dari tahun 2009 ya. 2009 ya. Tahu Pak, kalau ngobrol-ngobrol cerita-cerita orang lama siapa sih atau profesi apa sih Pak Yosef jauh sebelum kita lihat seperti sekarang gitu, sukses, main golf dan lain-lain. Ya, yang saya tahu beliau aktif di partai Politik. Sebelum aktif di partai politik pernah tahu sebagai belum tahu ya. Beliau itu aktif di partai politik eh, sama adiknya Pak Mul. Pak Mul. Mul ya. Betul. Mana terkenal Pak Yosef atau Pak Mul di Jalan Canggu? Hampir dua-duanya terkenal. Dua-duanya terkenal. Pak Mul tidak Pak saya karena kan di kecamatan Pak. Iya. Di Jalan Jaga karena saya juga sering ikut rapat di kecamatan. Ya. Ya. Nah, pada saat saudara mendengar berita saudara TKP Siap. dan mendengar kesaksian tadi dari saksi sebelum saudara itu ketika sampai ke TKP itu mudah sekali untuk melihat bahwa ada sesuatu di mobil Alphard. Bagaimana pandangan saudara ketika saudara pertama kali ke TKP, mau menjelaskan apa yang ada di situ dan pandangan Anda terfokus di mana sehingga sampai Anda mengetahui bahwa ada korban di mobil Alphard itu. Baik Bapak, awal mula kami mendapat telepon perampokan. Ya. Pikiran saya perampokan berarti dirampok apa ini? Ya. Kami kok orang masyarakat ramai banyak. Coba masyarakat gitu. Lihat mobil sudah mengarah ke depan dalam rumah sudah terbuka di depannya sedikit terus masyarakat ini banyak sekali itu. Nah, laporan awal adalah perampokan. Lalu saya coba ke pinggir ngobrol di sana dengan masyarakat menyatakan lalu Pak di mobil ada kaki dan gitu. Kaki bagaimana Pak? Ini ada mayat katanya gitu Pak. Memang saya di bawah mobil itu ada darah dan sebagainya. Oh ternyata setelah saya laporan awal ini perampokan pembunuhan gitu Pak. Ada mayat gitu Pak. Siap. Nah setelah dari sana saya ngobrol dengan Pak RT menanyakan kronologi Pak RT ini dapat info bagaimana Pak sampai kayak gini kan gitu. Sampaikan dari ke yang mulia hakim bahwa Pak RT ini didatangi Pak Yosef memberitahu bahwa rumahnya ada kejadian perampokan dan di sana terus ngobrol-ngobrol lagi sama Pak RT bagaimana ceritanya Pak kok bisa seperti ini gitu. Dan atau Pak saya dapat laporan di situ saya ditinggal oleh Pak Yosef langsung ke Polsek katanya. Nah, ngobrol di sana, saya sambil lihat memperhatikan situasi di sana di belakang juga kelihatan sekali Pak banyak noda darah di pintu dapur itu Pak kelihatan noda darah dan berkas semuanya gitu. Cuma di sana saya nggak lama Pak karena ada perintah dari pimpinan untuk bawa Pak Yosef ke Polsek. Ya, hari itu saya bawa Pak Yosef ke Polsek sendiri. Saudara saksi tahu tidak bahwa sebelum saudara saksi bahwa Pak Yosef ke Polsek itu Pak Yosef itu terlebih dahulu diamankan di depan SMA. Betul. Jadi saudara menemui Pak Yosef Iya sih Pak, karena berita saya lagi di garasi itu Pak. Suruh ke SMA untuk menemukan Pak Yosef membawa ke Polsek. Ya. Nah, pada saat saudara bertanya dengan Pak Yosef dan alasan Pak Yosef pagi-pagi dia datang, coba saudara jelaskan tentang kronologis pagi-pagi Pak Yosef hadir ke TKP pada saat Bapak dengan Pak Yosef. Ya. Saya nanya pagi-pagi dari mana sebelumnya gitu Pak. Ya. Dia bilang dari Sigalaheran, dari istri ibunya, gitu Pak. Pagi melintas itu, terus saya pas ke waktu di rumah, kaget melihat mobil sudah berserakan parkirnya gitu Pak. Tidak sewajarnya katanya gitu. Nah, setelah
sana saya nanya, terus Bapak apa yang Bapak lakukan setelah melihat mobil Bapak yang Alphard itu ke depan, kemudian Yaris parkir agak error ke kanan gitu, ya saya langsung spontan Pak mencari kunci mobil karena saya niatnya mau membuka katanya gitu Pak, tapi pas dia bilang dari kunci mobil, nah di sana mohon maaf berarti kan saya masih belum berdarah kayaknya itu tidak adanya gitu. Dari kunci mobil jadi saya panik ke belakang ke rumah, lalu banyak ada darah, ada dia sampai di dapur, sampai ke belakang. Setelah dari sana dia melihat kok anak sama istri saya nggak ada di rumah, kayaknya dirampok katanya gitu Pak. Ini dirampok Pak, istri dan saya nggak ada di rumah. Saya melaporkan kejadian ini ke RT. Udah jalan belakang, baru Pak RT melapor kejadian ini. Waktu itu saudara saksi tidak merasa aneh sebagai penyidik. Misalnya contohnya saudara saksi dan berimajinasi kita yang menjadi posisi pada saat itu. Kita datang ke rumah kita dalam posisi mobil itu, mobil Alphard itu sudah parkir tidak karuan. Menurut saudara saksi, apakah yang dilakukan Pak Yosef ini janggal gitu ya? Kok malah mencari kunci? Kalau saya Pak dalam kondisi kayak gitu pasti saya akan kelompok mobilnya, apalagi mobil ini dalam kondisi nggak normal dan kaca terbuka. Bagaimana menurut pandangan saudara saksi? Baik, menurut saya waktu itu saya agak janggal. Kalau saya pemilik rumah pasti akan saya buka pintu mobil ini Pak. Akan saya buka, saya cari semuanya gitu, tiap kamar, ruangan, mobil juga kan gitu. Tapi kok pas mobil ini sama Pak Yosef kok nggak dibuka gitu mobilnya, dan dia nggak tahu ada mayat. Tapi kok masyarakat semua dan saya melihat kelihatan ada kaki Pak, tapi dia menyatakan nggak ada apa-apa Pak, gitu, nggak ada mayat. Artinya anak istri saya nggak ada di rumah, bilangnya kayak gitu. Nah itu udah janggal bagi saya Pak. Artinya memang ada kejanggalan ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, pada saat Bapak memeriksa ini dan mereka mengamankan gitu ya, dan mereka menyampaikan ada di rumah. Tapi Bapak coba gali nggak apa yang membuktikan mereka di rumah? Nggak ada, hanya saksi saja. Saksian saya, omongan tadi kita dengar, seperti biasa Bapak di mana, nggak ada yang belum ya, belum. Nah, selanjutnya Pak, terkait CCTV, di akhir ya Pak. Siap. Bapak juga saya rasa Bapak juga saya ingin menurut Bapak gitu ya. Dengan baru diambil 1,5 bulan, janggal nggak? Kok baru 1,5 bulan? Siap. Harusnya kan pada saat itu awal-awal. Jadi Bapak, saya udah koordinasi Pak dengan tim dari Polres juga. Sama. Besok harinya Polres ke sana jawaban yang sama juga Pak. Oleh Angger itu jawabannya CCTV-nya rusak. Jadi sehingga dilewatkanlah oleh anggota tim IT ini Pak, karena CCTV rusak. Nah 1 bulan kemudian, 1,5 bulan datanglah Pak Subdit dari Polda ini kan sampai di TKP melihat ada nggak yang belum dilakukan oleh anggota ini ya gitu. Selain ini, wah ada Pak katanya itu yang di TKP ada CCTV yang belum diambil, katanya rusak. Coba ada datanya katanya gitu supaya diangkat. Baru 1 bulan lebih gitu Pak. Dari Polda bilang rusak, Polres bilang rusak kan gitu Pak. Iya, kita baca BAP Pak, BAP saudara saksi. Dan di sini hampir ada setelah dia serahkan, kemudian dia pertanyakan kepada Pak Irwan soal CCTV, terus tiba-tiba pada saat dikembalikan dia ada komplain bahwa CCTV ini kok kosong. Benar ya Pak? Ya. Rekaman dari CCTV ini kekuatannya nggak akan nyampe berbulan-bulan Pak. Saya mengambil itu sekitar bulan lebih. Jadi mungkin dengan hapus sendirinya juga dari awal juga di Polda juga setelah dikasih ke Polda, kalau ada hasilnya mungkin Polda menyampaikan Pak, ada rekaman apa-apa itu. Ini dari Polda juga saya tanya sambil menanyakan karena kan Angger menanyakan terus Pak, apa dikembalikan, saya menanyakan ke tim Polda, ada nggak hasilnya Bapak gitu? Jawab tidak ada, sudah hapus semua dan nggak bisa diangkat. Waktu orang Polda
ada, kebanyakan satu mobil, datang ke polsek, mencari saya. Padahal saudara saksi yang saudara saksi ketahui pada saat itu perkara masih dipegang oleh Polres atau Polda? Setahu saya Polres, Pak. Polres. Polres. Jadi ternyata ada Polres kan backup. Ada tim lapangan dari informasi dan sebagainya. Oke. Di sini ada kesaksian, Pak. Jadi kalau makanya saudara saksi sebagai penyidik itu janggal nggak menurut Bapak? Yosef mengatakan bahwa yang bersangkutan sebelum pergi ke rumah Mimin bertemu dulu dengan kepala sekolah saudara Wahyu dan dihadiri oleh saudara Danu sekitar jam 20 sampai jam 20.30 WIB pada hari Selasa tanggal 17 2021 dan mengobrol di dalam rumah tersebut. Kemudian saudara Yosef meminta uang kepada meminta kepada saudara Amel untuk dibelikan mobil, dan oleh korban Amel malah diberikan uang 20.000 malam itu. Terus habis itu saudara Yosef membawa kunci pintu belakang yang dia menyatakan bahwa bawa kunci pintu belakang hal yang biasa agar dia sembuh bisa datang lagi tanpa membangunkan Amel dan Budi. Nah, tetapi pada saat saudara saksi ke TKP, kan yang sama-sama kita dengar dari media juga bahwa tidak ada satu pintu pun yang rusak. Bagaimana menurut saudara dengan pengakuan saudara Yosef? Janggal nggak menurut saudara ini? Baik, Bapak. Menurut saya waktu itu awal-awal keterangan pers sangat janggal. Ya. Persesuaian contoh, saya waktu itu menanyakan tentang kunci. Ya. Saya kan berpikir pelaku itu bisa masuk ke dalam rumah tanpa merusak pintu depan, pintu belakang, jendela maupun atap dan dinding-dinding, Pak. Nggak ada yang rusak. Nah, saya berpikir menanyakan Pak Yosef, mohon maaf ini kan gitu. Sewaktu Pak Yosef pergi meninggalkan rumah malam itu lewat mana? Dia bilang lewat pintu belakang. Oke, memang kebiasaan Pak Yosef kalau ini seperti itu ya, sudah bertahun-tahun memang saya kalau mau ke rumah istri muda selalu lewat pintu belakang, lalu kalau pintu ini saya kunci dari luar. Setelah saya kunci dari luar, nah saya pergi ke sana. Lalu kadang-kadang saya pulang subuh ataupun pagi-pagi kayak jam 6, jam 5, saya tidak perlu membangunkan mereka. Saya tidak terganggu, mereka lagi tidur. Jadi kebiasaan saya yang membuka kunci sendiri, sampai bawah. Makin bingung aja. Ya, betul Pak. Iya, betul. Mulai dari baju, kunci semua keterangannya kok kayak gini. Ya.